Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Pada hari ini kita akan kembali belajar satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Saya bacakan bagi kita semua. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita akan menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tentu setiap manusia yang hidup sangat mengharapkan memiliki sebuah rumah atau tempat tinggal selama ia hidup di tengah-tengah dunia ini. Tapi tidak jarang kita melihat bahwa ada orang yang selama hidupnya tinggal di sebuah kontrakan. Pertanyaannya, seberapa pentingkah status rumah yang kita tinggali, yang kita tempati selama kita hidup di dunia ini? Jika kita melihat, memandang dari secara duniawi, memiliki rumah sendiri sangatlah penting, sebab itu menjadi ukuran kesuksesan daripada seseorang. Tetapi jika kita memandang dari aspek kerohanian, maka saat kita tinggal di rumah sendiri atau di kontrakan memiliki nilai yang sama. Sebab tidak jarang kita melihat bahwa orang yang tinggal di rumah kontrakan kehidupannya jauh lebih damai, jauh lebih bahagia daripada orang yang tinggal di rumahnya sendiri. Lebih dari itu, bahwa secara rohani sesungguhnya semua orang yang tinggal di tengah-tengah dunia ini sedang mengontrak. Sebab semuanya akan meninggalkan dunia ini dan menuju suatu tempat yang kekal. Jadi sangat tepat jika sebuah pujian mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Dan kesempatan itu tidak datang dua kali, Bapak Ibu Saudara. Kesempatan itu hanya datang sekali selama kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Jadi mari kita memahami apa arti hidup ini adalah kontrakan. Arti bahwa hidup ini adalah kontrakan yang pertama adalah hidup di dunia harus berakhir atau memiliki batas. Limited edition. Ibrani pasal 9 ayat 27 mengatakan bahwa manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan setelah itu dihakimi. Bapak Ibu Saudara, hanya cara, waktu dan tempatnya yang tidak kita ketahui. Tetapi yang pasti bahwa semua orang yang hidup di tengah dunia ini akan mengalaminya, bahwa hidupnya akan berakhir suatu ketika nanti. Itulah yang pertama, arti hidup adalah kontrakan. Arti yang kedua, hidup di dunia ini hanya sesaat saja, Bapak Ibu Saudara. Yakobus pasal 4 ayat 14 mengatakan bahwa hidup ini seperti uap yang ada dan tiba-tiba lenyap. Mazmur 90 ayat 10 bahwa masa hidup manusia di tengah dunia ini adalah 70 tahun. Lebih daripada itu hanyalah penderitaan saja yang akan dialami. Lama atau tidak memang adalah sesuatu yang relatif, Bapak Ibu Saudara. Tetapi berapapun umur kita di tengah-tengah dunia ini adalah sesuatu yang sangat singkat jika dibandingkan dengan kehidupan yang kekal kelak di surga. Itulah arti hidup yang di dunia ini adalah kontrakan. Bahwa hidup di dunia ini hanya sesaat saja. Yang ketiga, hidup adalah kontrakan, artinya hidup di dunia adalah seperti seorang pendatang. Ibrani 11 ayat yang ke-13. Kalau dikatakan pendatang, maka tentu dia tidak akan tinggal selamanya di tempat tersebut. Katakanlah ada turis yang datang dari luar negeri. Dia berdharma wisata ke Pulau Dewata, Pulau Bali. Dia berdharma wisata ke Danau Toba, Sumatera Utara. Pertanyaannya, berapa lamakah dia tinggal di sana? Tentu dia berbatas waktu. Mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan dia tinggal di sana, tergantung kekuatan uang yang ia miliki. Jadi bagi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan itu, seorang pendatang tidak akan pernah tinggal untuk menetap selamanya. Ia akan kembali ke tanah asalnya, ke tanah airnya. Demikianlah ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, bahwa kita hari ini sebagai pendatang di tengah-tengah dunia, dan suatu ketika kita akan kembali ke
tempat asal kita, tempat di mana kita seharusnya tinggal untuk selama-lamanya. Itulah arti bahwa hidup di dunia ini adalah kontrakan. Jadi penting akhirnya kita memahami bagaimana sikap kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita sadar bahwa hidup di dunia ini adalah kontrakan. Bagaimana menyikapi hidup itu, Bapak Ibu Saudara? Sering kita mendengar pernyataan, hidup ini hanya sekali, maka nikmatilah hidup yang sekali dan hidup yang singkat ini. Tentu pernyataan ini lebih sering dikonotasikan secara negatif. Mengapa? Sebab pernyataan ini sering sekali muncul dari mereka, orang-orang yang tidak percaya dan tidak mengenal Tuhan. Pastilah maksud mereka menikmati hidup adalah dengan hidup sesuka hati, dengan melakukan apa yang mereka inginkan. Yang penting membuat mereka merasa senang, merasa enjoy. Tetapi jika dimaknai secara positif, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita sebagai orang percaya pun tidak salah memiliki pernyataan yang sama, bahwa karena memang benar hidup ini hanya sekali dan hidup ini singkat, maka harus dinikmati dalam persekutuan dengan Tuhan. Bagaimanakah sikap orang percaya dalam memahami, menjalani hidup yang singkat, hidup yang adalah kontrakan ini? Ada beberapa hal yang akan kita lihat bagaimana sikap sebagai orang percaya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, memastikan tiket keselamatan sudah diterima. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama. Keselamatan kita terima bukan nanti, ingat, keselamatan kita terima bukan nanti atau besok setelah kita meninggal, tetapi hari ini. Ingat Bapak Ibu Saudara, hari ini ketika kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini. Jadi pastikan tiket keselamatan itu sudah berada di tangan, sehingga ketika ada satu panggilan, nomor antrian 2 segera menuju loket A, nomor antrian 3 segera menuju loket C, maka kita sudah siap sedia karena tangan kita sudah ada tiket keselamatan itu, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu menjadi penting pastikan bahwa tiket itu sudah berada di tangan Bapak Ibu Saudara, tangan saya. Yang berikutnya, sikap kita sebagai orang percaya memahami bahwa kehidupan ini adalah kontrakan. Yang kedua, tetap mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Filipi 2 ayat yang ke-12. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukti bahwa Anda, bukti bahwa saya, bukti bahwa kita semua pemilik tiket keselamatan adalah dengan senantiasa berusaha hidup sepadan dengan Injil Kristus. Kerjakan keselamatan yang sudah kita terima. Menjadi penting memang kita pahami bahwa arti mengerjakan keselamatan bukan berarti bahwa supaya kita selamat kita harus kerjakan banyak hal, bukan itu maksudnya. Tetapi karena kita sudah terima tiket keselamatan, maka buktikan itu dengan senantiasa mengerjakan keselamatan yang kita terima. Apa bukti daripada mengerjakan keselamatan itu? Kita senantiasa hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Baca firman Tuhan, angkat tangan puji Tuhan, lipat tangan berdoa, dan senantiasa berbuat baik kepada semua orang, terlebih terutama Rasul Paulus kepada rekan-rekan kita yang seiman. Buktikan Bapak Ibu Saudara bahwa Anda pemegang tiket keselamatan dengan senantiasa mengerjakan keselamatan yang sudah Bapak Ibu Saudara terima. Yang berikutnya, bagaimana sikap kita memahami bahwa hidup ini adalah kontrakan, menikmati penderitaan sebagai bagian dari berkat Allah. Filipi 1 ayat yang ke-29. Bahwa kepada kita tidak hanya dikaruniakan untuk percaya saja, tetapi ingat juga untuk menderita bagi Kristus. Kita ikut Tuhan bukan untuk menderita, Bapak Ibu Saudara. Tetapi jikalaupun kita harus menderita, maka kita siap untuk tetap mengikut dan mengiring Tuhan di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Kita lihat Kristus sendiri sebagai manusia, dia umurnya begitu singkat, 33,5 tahun, dan di tengah-tengah perjalanan di tengah dunia dia menderita. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan, teladan-teladan Kristus, siap untuk menderita.
Bukti kita pemilik tiket keselamatan adalah saat kita mampu menikmati penderitaan itu sebagai berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Ingat, rasul-rasul Kristus menderita ketika dia melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai orang percaya. Ada yang disalib terbalik, ada yang dilemparkan kepada singa, dan tidak ada kematian daripada rasul-rasul ini kematian wajar Bapak Ibu Saudara, tetapi semua melalui penderitaan-penderitaan. Maka kita sebagai suratan-suratan Kristus, kita sebagai teladan-teladan Kristus di zaman ini, maka kita juga harus siap untuk menderita, walaupun bukan kita ingin menderita mengikuti Kristus, tetapi siap untuk menderita. Yang berikutnya, bagaimana sikap kita? Yang keempat, menjadi rekan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat yang ke-9. Bahwa kita adalah orang-orang percaya yang harus menjadi rekan sekerja Allah. Orang yang telah menerima tiket keselamatan akan rindu dipakai oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Rindu bekerja di ladangnya Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita lihat bagaimana seorang Mommsen, Bapak Ibu Saudara, yang lahir di tahun 1834 di Jerman. Negaranya maju, tetapi dia rela tinggalkan negaranya yang maju, pergi ke Indonesia, dan bukan di kota Bapak Ibu Saudara, tetapi pergi ke tanah Batak untuk menginjili orang-orang Batak yang memiliki kehidupan yang sangat gelap Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita lihat Bunda Teresa meninggalkan negaranya Yugoslavia, datang ke India, ke daerah Kalkuta, menjumpai suku-suku terabaikan dari kasta yang paling rendah. Untuk apa? Untuk membuktikan bahwa ia adalah pemilik tiket keselamatan. Untuk membuktikan bahwa dia sudah menerima kasih dari Kristus Tuhan. Sehingga kasih itu ia bagikan kepada orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang terpinggirkan di negeri sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara, mari kita melayani Tuhan dengan menjadi rekan sekerja Allah. Katakan, ini aku Tuhan, pakailah hidupku. Jangan katakan, ini aku, pakailah dia. Bapak Ibu Saudara, pastikan diri kita rindu dan selalu ingin untuk menjadi rekan sekerja Allah, untuk menanti-nantikan kewargaan kita yang sesungguhnya dalam kerajaan surga. Yang berikutnya, bagaimana sikap kita? Yang terakhir, setia sampai akhir nanti. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Bahwa ketika kita setia, maka kita akan beroleh mahkota kehidupan. Banyak orang yang mengawalinya dengan begitu baik Bapak Ibu Saudara, dengan begitu semangat berapi-api, tapi tidak menerima mahkota. Bahkan lebih mirisnya, tidak menerima keselamatan itu sendiri. Mengapa demikian? Sebab dia mengawali dengan begitu baik, tetapi mengakhirinya dengan tidak baik. Ini menjadi penting supaya kita tetap semangat, berapi-api di dalam melakukan tugas tanggung jawab kita, di dalam menjalani kehidupan kita hari lepas hari sebagai orang percaya. Bahwa ada satu janji mahkota keselamatan. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati, apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Jika pada akhirnya ada orang yang mengingkari imannya, tidak setia sampai akhir, meninggalkan keyakinannya, maka sesungguhnya ia tidak pernah menerima tiket keselamatan itu sendiri. Ini menjadi penting untuk kita pahami, bahwa ketika kita meninggalkan dunia ini, pintu surga, Yesus Tuhan akan menyambut kita dan berkata, "Selamat datang anak." Ibu Saudara, akhirnya kita tiba pada satu kesimpulan. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk mempersiapkan rumah yang bagus, rumah yang mewah di tengah-tengah dunia ini. Sebab Dia sudah menetapkan bahwa semua akan berakhir. Bukan menyuruh kita untuk selalu siap sedia kapanpun waktunya, bahwa kita siap ketika Ia datang untuk menjemput kita dan membawa kita ke kerajaan. Dan yang pasti ingat Bapak Ibu Saudara, Dia tidak akan pernah mewariskan kerajaannya
kepada seseorang yang tidak diakuinya sebagai anaknya. Yang penting juga kita pahami, siapakah yang diakui sebagai anaknya? Bukanlah mereka yang berteriak-teriak memanggil nama Tuhan, bukan mereka yang bernubuat di dalam nama Tuhan, bukan mereka yang mengusir setan di dalam nama Tuhan, tetapi ingat, mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itulah anak-anak Tuhan yang akan menerima ahli waris kerajaan Tuhan. Demikian firman Tuhan kita. Biarlah kita senantiasa siap sedia menanti-nantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus memberkati. Amin.